Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang skenario website untuk UDU 17 dengan kode skenario yaitu web 02. Selanjutnya, di sini adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada CP195 Andrian Leno Kasanov, selanjutnya ada CP210 Helen Vimamori, CP217 Karina Aprilia Citra Dewi, CP224 Marheni Tri Cahyanti, dan saya sendiri CP233 Putri Karisma Ayunintias. Untuk skenario website 02 yaitu perusahaan Indramayu melakukan kerjasama dengan PT kita atau kelompok kami untuk membuatkan website perusahaan furnitur mereka, maka desainlah dengan sebaik mungkin. Jadi di sini skenario yang akan dilakukan adalah mendesain website untuk perusahaan furnitur dari PT Indramayu ini. Untuk daftar usernya, yang pertama ada Andrian Leno Kasanov sebagai content writer dengan email dan passwordnya. Lalu selanjutnya ada Helen Vimamori sebagai creative designer, Karina Aprilia Citra Dewi sebagai content writer, Marheni Tri Cahyanti sebagai creative designer, dan saya Putri Karisma Ayunintias sebagai IT admin. Untuk hak akses dan job desk-nya adalah sebagai berikut. Untuk admin IT, hak aksesnya sebagai administrator untuk all modul. Job desk-nya adalah activate modul website, create user, setting hak akses user. Selanjutnya untuk role creative designer, di sini dia sebagai editor and designer dan administration setting. Untuk job desk-nya, setting and configuration modul website. Selanjutnya adalah create website-nya. Untuk content writer, hak aksesnya adalah restricted editor dan administration setting. Untuk job desk-nya yaitu manage search engine optimization, dan create blog. Untuk langkah-langkah simulasi akan kami langsung jelaskan di UDU-nya. Terima kasih sebelumnya, saya lanjutkan ke rekan-rekan yang lainnya untuk melakukan simulasi di UDU. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Karisma Ayunintias dengan NIC CP233 dengan role sebagai admin IT. Di sini sebelumnya tentunya saya harus login dulu ke dalam database yang sudah disediakan, yaitu untuk kelompok saya kelompok 2 dengan password email dan password admin. Lalu saya klik login. Coba kita ulang ya teman-teman. Lanjutkan. Coba kita ulang lagi untuk bagian loginnya. Di sini kita coba ketik ulang saja. Kita coba login. Atau kita coba refresh saja ininya. Lalu kita ketik ulang lagi. Karena ada error ya teman-teman. Lalu kita login. Apakah ini bisa? Sudah bisa, teman. Nah, di sini adalah tampilan awal UDU-nya. Selanjutnya, yang pertama harus kita lakukan seperti biasa, yaitu untuk melakukan aktivasi developer mode sebagai IT agar kita bisa bebas dan lebih leluasa mengatur pengaturan yang ada di UDU ini. Tanda bahwa developer mode sudah aktif adalah logo kembang di sebelah logo chat di sini. Kita bisa masuk ke bagian apps dulu. Sepertinya di sini untuk modul website belum diinstal. Jadi kita akan melakukan aktivasi modul website terlebih dahulu. Kita search di mana ada modul website dan ini kita lakukan activate. Lalu kita tunggu dulu sampai modul ini berhasil teraktivasi.
ini adalah tampilan untuk saat kita mengaktifkan mode website. Di sini bakal muncul ready to build the perfect website. Di sini kita bisa skip dulu. Kita klik silang dulu di sini. Untuk kita tambahkan dulu untuk usernya di sini. User and companies, kita masuk ke user. Lalu kita bisa tambahkan new. Kita masukkan nama sesuai nama teman-teman yang ada di sini. Yang pertama ada Andrea. Di sini untuk CP 195 Andrian Leo Kasano, untuk web 02. Lalu di sini dia sebagai internal user untuk email masuknya Andrian. Lalu untuk salesnya ini kita kosongkan. Ya di sini sebagai content writer, sehingga dia perlu akses di bagian bawah ada untuk desainnya. Nah, ini ada editor and designer atau restricted editor. Ini kita pilih yang restricted editornya. Ini sudah ya teman-teman. Kita tambahkan untuk passwordnya. Kita akan change password di sini. 02 kita masukkan. Kita change password. Nah ini sudah ya teman-teman, sudah tersimpan. Kita buat user baru lagi. Dengan lagi selanjutnya ada Helen. CP 210 Helen web 02. Di sini untuk email masuknya yaitu Helen, dan dia di sini sebagai content writer juga sama seperti Andrian sebelumnya. Kita ke bawah, kita kosongkan untuk ini setting security matrixnya. Ini sebagai editor, kita change passwordnya. Passwordnya yaitu HL02. Change password. Lalu kita buat new. Di sini selanjutnya ada Karina.
dengan kode CP217 dengan loginnya nanti Karina, lalu untuk aksesnya seperti tadi di bagian website saja. Namun untuk dia sebagai staff kreatif ini, itu kita administrationnya kita klik setting, lalu di ini dua-duanya kita aktifkan saja. Kita aktifkan di bagian editor and designer di sini. Lalu kita simpan. Jangan lupa untuk masukin passwordnya, yaitu K02. Kita change password. Selanjutnya ini lagi kita masukkan lagi untuk user selanjutnya Damar Hedi. Kita copy dulu untuk namanya. Ctrl V, di sini CP dengan kode CP224 Marheni 02. Kita isi namanya Heni. Ya, kursinya Heni. Lalu untuk security matrixnya, akses modalnya ini kita sama seperti Helen tadi, karena di sini posisi dia sama dengan Helen. Kok Helen sih? Karina, mohon maaf. Sebagai staff kreatif atau kreatif design. Di sini di bagian administration dia kita ubah jadi setting, lalu di sini kosong, dan di sini editor and designer. Selanjutnya kita atur untuk passwordnya, yaitu HN02. Kita change password. Sudah, lalu kita satu user lagi sebagai admin IT. Kita masukkan dulu namaku, kodeku CP233, lalu web 002, terus loginnya yaitu Putri. Untuk aksesnya ini semuanya biarkan tetap di bagian administrator, lalu di sini sebagai setting, di bagian dashboard juga kita admin. Ini semua biarkan saja, biarkan administrator. Lalu kita change password di sini. Nah, kita ikatkan password yang sudah kita buat, change password. Di sini kurang spasi, oke sudah bisa disimpan. Usernya semua tambahkan ya untuk user, yaitu kita cari dengan web 02. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 user yang ditambah di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 user sudah berhasil ditambahkan. Itu tadi untuk tugas sebagai admin IT, yaitu untuk menambahkan user dan mengaktifasi modul websitenya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya untuk melakukan desain website dan juga mengisi konten-konten yang ada di website yang akan dibuat nantinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen Vima dengan CP210 dan di sini saya berperan sebagai kreatif desain yang bertugas untuk konfigurasi pada modul website. Langsung saja masuk ke dalam akun yang sudah dibuat oleh IT. Baik, langsung masuk ke modul website. Nah, di sini kita lihat dulu di configuration belum ada blocks dan saya akan mengaktifkannya terlebih dahulu. Oke, sebelum itu saya akan membuat website untuk
kelompok 2, klik di new website. Maju. Udah ya. Oke, selanjutnya dan di sini belum ada fitur ini apa blog. Klik di bagian new di sini. Nah, belum terinstall Blogspot blog postnya. Kita klik di sini dan klik install. Ditunggu saja. Wah, karena ini perusahaan penjualan, maka ketambahkan juga install juga pada bagian produk. Baik, sudah selesai. Nah, di sini sudah ada bagian blog, ada blog, teks, sama tag kategoris. Oke, lanjutnya saya akan klik pada bagian teks. Nah, di teks di sini membantu mengelompokkan postingan blog berdasarkan tema atau topik tertentu. Pembuatan ini akan mempermudah bagi pengunjung untuk menemukan konten yang relevan dan sesuai minat mereka. Dengan menggunakan teks, pengunjung dapat dengan cepat menavigasi antara artikel-artikel yang terkait dan juga ini bisa contoh aja di sini namanya furniture kantor. Terus kita bisa add line dengan website URL-nya. Jadi kaitkan di sini nanti ada banyak. Oke. Ini nanti akan ditugaskan kepada content writer. Save aja dulu. Oke, selanjutnya ada tag kategoris. Tag kategoris ini eh, gunanya untuk mengelompokkan berbagai postingan blog ke dalam kategori yang sama. Seperti ini contohnya, kayak tadi inovasi desain. Oke, udah ada. Jadi tugas apa fungsinya tag kategori ini nantinya bisa mengelompokkan dalam kategori yang jelas, terus pengunjung juga dapat dengan cepat menavigasi ke bagian website yang sesuai dengan minat mereka. Lalu keterkaitan pembuatan ini dengan editor website yaitu desainer dapat menyesuaikan konten dan elemen visual untuk menarik perhatian target pasar yang tepat dengan kategori yang sudah ada di sini. Untuk tag kategori di sini contohnya bisa furniture kantor, terus tips pemeliharaan, terus rekomendasi produk dan lain-lain seperti itu. Lalu klik lagi ke settings. Nah, untuk bagian ini bisa juga dikonfigurasikan apabila pengguna udah add on chart, apakah dia langsung ke bagian keranjang atau tetap ke pada halaman. Terus pada bagian ini saya tentuin stay on product page. Teksnya saya klik di text include. Terus sebentar, diskonnya juga diaktifin. Selanjutnya bisa diklik save. Dan kabarkan ke Discuss, kita bisa lanjutkan ke Karina sebagai web developer. Bisa lanjutkan edit website. Terima kasih.
Oke, sekian dari saya. Ini bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan meneruskan menjadi creative designer. Ini sudah ada email dan password untuk creative designer. Ini kita login dengan email dan password yang sudah dibuat. Ini kita klik login. Kemudian ini kita ke home menu, kemudian ke website. Di sini kita akan mengedit website yang akan kita gunakan. Ini kita klik website yang sudah kita buat. Ini kita klik websitenya. Kemudian ini kita klik edit. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur yang sudah disiapkan atau ada di Odoo yang dapat kita gunakan. Kemudian ini misalnya di sini saya akan menambahkan kolom. Nah, ini kita tarik saja. Kemudian misalnya ini saya menambahkan cover. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan ini misalnya seperti ini. Kita bisa menambahkan apapun yang akan kita gunakan untuk mengedit website agar terlihat menarik. Kemudian untuk tulisan ini juga bisa kita edit. Misalnya ini kita edit dengan Indramayu Furniture. Nah, untuk tulisan dan juga font ini bisa kita edit semua. Bahkan untuk gambar latar belakang ini juga bisa kita edit. Ini kita klik image dan ini kita upload, dan nanti jika kita sudah mengedit hasilnya akan seperti ini. Nah, berikut tampilan untuk website yang sudah saya buat tadi. Tampilannya seperti ini. Ini di sini ada untuk cover, ada tampilan home, shop, blog, kontak. Kemudian ada untuk visi misi dan juga penjelasan mengenai perusahaan. Di sini juga ada best selling produk yang dijual. Nah, ini seperti ini. Dan kita masih bisa mengedit agar ini lebih menarik. Kemudian jika sudah diedit, ini bisa kita klik save. Nah, maka tampilan websitenya akan seperti ini. Ini juga bisa kita klik publish ataupun unpublish. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh content writer. Di sini saya sebagai content writer yang untuk bertugas untuk mengisi deskripsi perusahaan pada laman website dan di save dan optimal SEO. Nah, di sini saya mengisinya deskripsi, titel PT-nya apa. Setelah itu pilih logo dan lalu klik save. Nah, setelah itu sudah selesai untuk job desk saya. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya sebagai content writer bertugas untuk membuat blog. Saya sudah masuk ke dalam websitenya. Di sini saya akan langsung saja melakukan pembuatan blog dengan cara masuk ke configuration, lalu pilih blog. Di sini saya akan melakukan atau membuat blog baru dengan create new dengan blog name lalu untuk websitenya di sini saya pilih ini. Oke, setelah sudah saya save. Oke, kita masuk lagi ke site homepage. Nah, setelah itu kita create new. Nah, kita masuk ke blog post. Kita cari blog yang telah kita buat tadi. Titelnya lalu kita save. Nah,
Nah, di bagian ini kita bisa mulai mengedit fontnya, subtitlenya, lalu kita juga bisa misalnya saja memasukkan foto. Saya pilih salah satu, misalnya ini. Nah, jika sudah, saya akan mulai menulis blog di sini. Saya sudah menyiapkan teksnya, saya tinggal copy saja. Di sini saya mulai mengedit untuk fontnya. Jika sudah, kita save lagi. Setelah kita sudah save, kita kembali ke site, ke homepage, lalu kita pilih edit. Setelah itu kita cari bagian blog. Nah, di sini blog post kita masukkan saja ke sini. Oke, setelah kita drop bagian blog tadi, blog yang sudah kita buat tadi bisa masuk ke dalam home site. Kita coba buka. Nah, di sini sudah masuk blog yang telah kita buat tadi. Sekian bagian dari saya. Terima kasih. Baik, itu tadi simulasi dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga membantu.